Halo, Shalom, selamat sore teman-teman Star Youth Community. Dan sebentar kita akan menikmati ibadah sore hari ini untuk youth. Dan mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sangat luar biasa baik ya Tuhan Yesus. Dan sore hari ini kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus. Beri kami semua roh pujian dan penyembahan sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau secara leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin setiap ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, haleluya, puji nama Tuhan, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.
selamat sore anak-anak muda, terkhusus buat Star Youth JKI Yaka Kota, satu komunitas anak muda, anak-anak bintangnya Tuhan dari gereja JKI Yaka Kota, Jakarta Pusat yang berada di Glodok Plaza. Sore hari ini anak-anak muda kita akan bagikan firman Tuhan dalam ibadah raya anak-anak muda lewat online, bahkan lewat YouTube gereja kami. Semoga bisa memberkati anak-anak muda dimanapun berada. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan buat anak-anak muda, terkhususnya buat komunitas kami Tuhan Yesus. Sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi setiap anak-anak muda dimanapun berada yang mendengarkan siaran ibadah raya Star Youth JKI Yaka Kota pada sore hari ini, supaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Anak-anak muda, bertemu kembali dengan saya Irwan Henry. Pagi sore hari ini kita akan belajar, akan membagikan firman Tuhan dengan judul tema gereja kita, keintiman. Dan sore hari ini anak-anak muda, saya akan bagikan tentang mukjizat ketika intim. Ulangi sekali lagi, mukjizat ketika intim. Intinya adalah ketika kita intim, maka akan terjadi satu mukjizat. Kita berbagi bahwasanya keintiman itu berbicara ada dua hubungan pribadi yang melekat, yang saling membutuhkan, yang saling intim. Dan ketika mereka intim, maka semuanya akan diceritakan. Kita membuka firman Tuhan anak-anak muda dari Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 saya bacakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya ulangi sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi pribadi Allah, bagi dia mudah untuk kita mengucapkannya. Karena Allah pencipta langit dan bumi, maha kuasa Allah sendiri. Sungguh mudah untuk kita menciptakannya, kita mudah untuk mengatakannya. Bahkan Markus 9 ayat 2 ayat 23b, Markus 9 ayat 23b mencatat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, diulangi kembali di ayatnya, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Intinya adalah pribadi dia ini adalah manusia, tidak mudah, butuh proses untuk kita percaya, memposisikan iman kita di tengah goncangan-goncangan yang besar. Karena anak muda, ketika kita iman kita di tengah-tengah goncangan yang sungguh besar, mungkin buat kita untuk percaya dengan iman kita tuh sangat sulit. Tapi kita percaya dengan kita melangkah dengan iman, ada mukjizat terjadi ketika kita melakukan intim dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan, maka yang namanya mukjizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ada cara Tuhan bekerja lewat hidupnya. Tuhan bekerja, Tuhan melibatkan kita menjadi partner kerja Tuhan. Kita menjadi berkat. Jadi ketika Tuhan cara dia bekerja, Tuhan mau anak-anak muda, ya, dimanapun engkau berada hari ini, Tuhan mau melibatkan engkau, Tuhan mau melibatkan saya, Tuhan mau melibatkan anak-anak muda, terkhusus Star Youth JKI Yaka Kota, untuk menjadi partner kerjanya Tuhan, untuk menempatkan dia sebagai partner kerjanya dia, supaya apa? Anak-anak muda bisa menjadi rekan sekerja Allah untuk bisa menjadi berkat. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi berkat anak-anak muda saat ini seperti ini? Ya, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Setelah itu ketika kita diberkati, maka berkat ini kita bagikan kepada orang lain. Maka daripada itu anak-anak muda, jangan pernah tinggalkan ibadahmu, jangan pernah tinggalkan komunitasmu. Karena apa? Komunitas yang kita bangun saat ini adalah komunitas yang membangun kita untuk bisa menjadi partner, bahkan rekan sekerja Allah. Gimana nyatanya kalau kita untuk datang beribadah aja kita nggak mau? Gimana kita mau menjadi partner kerja Allah, datang ke gereja aja tidak mau? Bagaimana kita mau menjadi partner kerja Allah, kita untuk mendengar firman Tuhan aja tidak mau? Membatasi diri kita untuk tidak bisa datang beribadah. Yang kedua, cara Tuhan bekerja untuk menjadikan kita menjadi berkatnya adalah memberikan diri untuk diinvestasikan di surga. Memberi diri untuk diinvestasi di surga. Cara Tuhan memberikan dirinya untuk diinvestasikan untuk di surga.
Lewat apa anak-anak muda? Ya, Tuhan sudah mati di kayu salib, dia memberikan dirinya supaya orang-orang kita seperti kita anak-anak muda ini diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan dari mana dosa-dosa yang kita lakukan? Dari mana dosa-dosa yang kita lakukan di masa silam? Mungkin saat sekarang Tuhan menginvestasikan dirinya untuk bisa menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa berada bersama dengan Tuhan di surga. Yang ketiga, ya, bagaimana cara Tuhan bekerja? Ya, inner action. Ya, harus ada inner actionnya dari diri kita, mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Sudah nggak kita mengaktifkan diri kita? Sudah nggak kita mengaktifkan Roh Kudus dalam diri kita? Sehingga ketika Roh Kudus aktif dalam diri kita, kita tahu apa yang kita lakukan. Amin, anak-anak muda. Keintiman yang menghasilkan hikmat. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan seperti hikmat Tuhan pada Raja Salomo turun. Ya, seperti itulah hikmat Tuhan akan turun dalam hidup kita ketika kita intim dengan Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika kita intim dengan pemimpin kita mengerti apa yang pemimpin kita mau. Ketika kita intim dengan gembala kita dekat dengan Bapak Gembala kita tahu apa yang ingin diinginkan oleh Bapak Gembala kita. Keinginan gereja kita, keinginan komunitas youth kita adalah youth kita bisa berkembang dan bisa menjadi berkat. Ayo anak-anak muda, Stariut GKI Kota. Ayo, mari bergabung kembali. Mari kita bangun komunitas kita yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangun keintiman kita dalam Tuhan. Sehingga ketika kita membangun keintiman dalam Tuhan, saya percaya, gereja percaya, gembala kita percaya bahwasanya komunitas kita yang intim dengan Tuhan akan bangkit kembali dan akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Kita dapat perkenanan dari Tuhan. Ya, ketika kita intim dengan Tuhan, kita dapat mengerti rahasia Tuhan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Kita bisa menjadi selaras dengan Tuhan. Terobosan-terobosan ilahi, rahasia surga akan diberikan kepada kita. Saat ini anak muda, ketika engkau intim dengan Tuhan, ketika engkau intim dengan keluargamu, ketika engkau intim dengan komunitasmu, ketika engkau intim dengan gembalamu, percayalah, rencana-rencana yang akan terjadi di dunia ini, Tuhan akan singkapkan kepada kita. Rencana-rencana besar yang akan dilakukan oleh gereja kita kepada anak muda, gembala kita akan singkapkan kepada kita. Kita menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, melakukan terobosan-terobosan dalam gereja, akan menjadi berkat buat anak-anak muda di kota Jakarta yang percaya. Katakan amin. Kita tidak dapat lagi mengandalkan kekuatan sendiri ketika kita berjalan sendiri. Tetapi saya percaya ketika engkau intim dengan Tuhan, ketika saya intim dengan Tuhan, ketika kita semua anak-anak muda intim dengan Tuhan, percayalah terobosan-terobosan Tuhan akan terjadi dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam keluargamu. Tuhan akan membuatkan terobosan-terobosan yang baru. Percaya saja, itu akan terjadi ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Karena apa? Kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri lagi, dan saat ini kita terhindar dari goncangan-goncangan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Yang percaya, katakan amin. Saya membagikan anak muda 2 kunci sukses untuk mengalami mujizat Tuhan. Ada 2 kunci sukses yang bagikan untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, belajar untuk diam dan mendengar. Haleluya. Belajar untuk diam dan mendengar. Banyak di antara kita, anak-anak muda zaman sekarang, kita lebih banyak berbicara dan tidak mau mendengar. Tapi Tuhan mau ketika mujizat-mujizat itu terjadi dalam hidup kita melalui keintiman, yang Tuhan mau adalah belajar untuk diam dan mendengar. Kita belajar dari kisah seorang Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak Tuhan Yesus untuk naik ke gunung dan intim dengan Dia. Kita lihat, intim itu anak-anak muda terbatas, limited, eksklusif, ya, karena intim itu nggak banyak orang, ya, dia dipilih, limited, ya, dia duduknya eksklusif dengan kita, tidak banyak orang ada di dalamnya. Kalau rame-rame itu bukan intim namanya, tapi kalau rame-rame itu namanya demo, ya, setuju ya, ya. Tetapi Petrus gagal memahami yang dilihatnya. Bahkan dia berorientasi pada hal lainnya, ya, mendirikan tenda, membuat satu tempat yang baik, ya, membuat makanan mungkin, membuat minuman, membuat tempat tidur Yesus yang sungguh baik.
Tapi yang Tuhan mau ketika intim itu tidak seperti itu. Ada satu komunikasi yang dibangun, ada satu pembicaraan yang dibangun. Karena apa? Mereka sedang membicarakan masa-masa depan mereka. Tapi kalau Petrus tidak gagal, ia mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Musa dan Elia, memberikan kekuatan pada Yesus dari sisi sebagai manusia yang akan segera ditangkap untuk disalibkan. Tapi ada hal yang tidak membuat Petrus gagal. Ya, Petrus akan dengan gagah berani dan tidak akan menyangkal. Kita lihat Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Keintiman ini berbicara gaya hidup. Keintiman ini berbicara gaya hidup, mengerti kehendak, pikiran, dan perasaan Tuhan dalam hidup kita. Yang namanya intim, anak-anak muda, engkau yang punya pasangan, engkau sudah punya hubungan yang cukup dekat dengan pasanganmu, engkau sudah mengerti apa yang harus kamu bicarakan. Kamu sudah mengerti apa yang kamu lihat dari sisinya dia. Untuk memutuskan dia menjadi pasanganmu, engkau sudah tahu apa yang menjadi tabiatnya dia. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita bertumbuh dewasa, rohani kita bertumbuh, ya, keintiman itu akan terjadi dari 2 arah. Sediakan waktu untuk diam dan mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan akan menuntun kita. Ya, dari 2 arah. Siapkan hati kita untuk duduk diam dan mendengarkan dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan kita. Ya, bagaimana bila saya sudah diam dan tidak mendengarkan suara Tuhan? Terkadang ada anak muda ngomong gini, Kak, aku sudah diam dan gak dengerin suara Tuhan sama sekali. Aku gak bisa dengar secara audible suara Tuhan tuh, secara apa Tuhan tuh gak ngomong sama saya. Ya, kita yang perlu kita lakukan adalah perlu yang namanya latihan. Latihlah kerohanian kita supaya kita peka mendengar suara Tuhan. Ya, melatih diri kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, peka dengan semuanya. Kalau motivasi dan kerinduan kita benar, maka kita percaya akan mendapatkan tuntunan Tuhan dan akan menerima jawaban Tuhan. Ketika motivasi kita benar, maka kita akan mendengarkan pesan Tuhan untuk kita. Yang kedua yang saya bagikan adalah bagaimana cara kita untuk sukses mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, keintiman bukan ilmu pengetahuan, tapi pengalaman. Jadi keintiman itu bukan ilmu, bukan dipelajari, tapi pengalaman bersama dengan orang-orang dekat kita. Yosua 3:5 berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Itu yang Tuhan lakukan. Kita harus belajar dari pengalaman. Karena apa? Keintiman itu butuh pengalaman. Pengalaman mengenal Tuhan. Pengalaman mengenal pasangan kita. Pengalaman untuk mengenali hamba Tuhan kita. Pengalaman untuk mengenali kakak-kakak pembimbing youth di gereja kita. Kenalilah satu sama lain. Kami mengenal anak-anak youth kami, dan anak youth kami juga akan mengenal kami. Ketika itu terjadi, akan terjadi satu komunitas, akan terjadi yang namanya keintiman. Saya akan berbicara dan kita akan berbicara satu sama lain. Kita akan membangun. Haleluya. Lakukan kehendak Tuhan adalah segalanya. Ketika kita intim dengan Tuhan, lakukanlah kehendak Allah. Karena apa? Kehendak Allah adalah segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam dahsyat. Star Youth CKI IHK Kota terus maju, terus berkembang. Haleluya. Amin. Anak-anak muda dimanapun engkau berada saat ini yang membutuhkan dukungan doa kami, yang membutuhkan komunitas ini, yang kami siap untuk melayani kalian semuanya, bisa nanti ketika menonton siaran ibadah kami ini, bisa sebarkan kembali channel ini, klik linknya, akan menjadi berkat buat orang-orang. Kami dari Star Youth CKI ke Kota Community siap membantu dan siap menjadi berkat buat anak-anak muda. Bisa sampaikan pesan kepada kami akan siap melayani dan kita bisa berkumpul bersama-sama melayani Tuhan di dalam gereja yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan berdoa buat anak-anak muda dimanapun kau berada saat ini.
Bapa yang dalam surga, hamba berdoa Tuhan Yesus kasih setia daripada Tuhan memberkati anak-anak muda dimanapun berada. Terkhusus buat Starion JKI Kota, komunitas-komunitas lain, saya berdoa berkati mereka dalam masa muda mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, keluarga besar mereka. Mari Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang percaya bersama-sama katakan dengan saya, amin. Starion JKI Kota, salam dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.